Jokowi tersenyum melihat MUI bergimik tagih Anies lepas saham miras milik Pemprov DKI. Pencabutan artikel kode KBLI nomor 11010, 11020 dan 11031 pada lampiran 3 Perpres nomor 10 tahun 2021 yang menempatkan industri minuman keras beralkohol seperti yang ditulis sebelumnya akhirnya berdampak kepada Anies Baswedan. Sebagai sebuah negara yang dilengkapi dengan instrumen lembaga negara seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif, sedianya pembuatan aturan dan undang-undang pasti melalui tahap penggodokan, pertimbangan, perdebatan yang panjang. Karena pada dasarnya setiap peraturan atau undang-undang yang akan disahkan pasti akan memiliki sifat yang sama, yaitu mengikat seluruh rakyat Indonesia, berlaku sejak disahkan untuk selamanya sepanjang tidak ada perubahan atau pencabutan. Begitu pula dengan keputusan pemerintah saat menetapkan keputusan pengaturan atas bidang-bidang usaha yang ada di Indonesia, yang kemudian dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu bidang usaha terbuka, bidang usaha prioritas, dan bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Masing-masing kategori dari bidang usaha memiliki ketentuan yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha, tanpa melihat apa agama si pengusaha. Namun khusus terkait industri minuman keras beralkohol, MUI sebagai ormas yang mengusung agama Islam berteriak paling depan dan paling keras menentang adanya kata minuman keras beralkohol di barisan bidang usaha yang di-cover oleh Perpres nomor 10 tahun 2021. Alasannya sangat standar dan hanya berkutat kepada hukum Islam yang mengharamkan alkohol tanpa melihat bahwa sesuatu yang diharamkan agama juga memiliki kegunaan bagi kemaslahatan umat. Bagi saya, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Maha Pencipta dan menciptakan sesuatu lalu diturunkan ke kehidupan manusia. Pasti sesuatu itu diciptakan dengan maksud dan tujuan. Begitu pula dengan alkohol. Aturan mengharamkan alkohol di agama Islam tidak bisa dibaca atau diartikan tanpa membaca keterangan lanjutan setelah kata kecuali. Karena racun sekalipun pasti ada gunanya. Tak perlu kita membicarakan soal minuman keras beralkohol yang kandungan alkoholnya paling tinggi mencapai 40%. Jika mau berbicara keharaman alkohol, hand sanitizer yang kita gunakan sehari-hari sejak pandemi corona melanda, itu bahkan memiliki kandungan alkohol 70%. Kok MUI tidak teriak mengharamkan? Ayo. Saya pribadi sangat menyayangkan melihat Presiden Jokowi begitu cepat bereaksi dan mengambil tindakan mencabut apa yang sudah disahkan hanya dengan alasan adanya masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, NU Muhammadiyah, dan ormas-ormas lain, serta tokoh-tokoh agama lain dan masukan dari provinsi dan daerah. Demikian kata Presiden Jokowi langsung memutuskan mencabut lampiran terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol. Keputusan itu diambil tanpa adanya berita bahwa pihak pemerintah berusaha untuk memberikan pemahaman dan penjelasan lebih panjang dan terinci pada kalangan agama apa maksud dan tujuan memasukkan industri minuman keras beralkohol menjadi bagian dari peraturan baru. Terlebih yang namanya minuman keras beralkohol saat ini selalu mendapatkan pasar yang besar di Indonesia. Jika pakar Gister Handoko Gani menganalisa ucapan Jokowi saat mengumumkan pencabutan lampiran 3 itu dengan menggunakan alat Delayed Voice Analysis atau LVA, dia mensinyalir adanya high stress hingga high tension bisa dilihat dari bar 7-9 tool dalam LVA. Saya menganalisa sebaliknya. Tanpa memakai alat pun, karena bagi pendukung militan Jokowi, membaca gestur Jokowi sudah menjadi makanan sehari-hari. Analisa saya kepada keputusan Jokowi bukan dilihat daripada sudut tekanan suara. Saya bahkan bisa mengatakan bahwa analisa Handoko Gani itu selain dangkal juga ngasal. Kenapa? Lah dia analisa itu seorang yang memiliki jabatan atau pekerjaan sebagai Presiden negara Indonesia. Satu jabatan ataupun pekerjaan yang hanya dipegang oleh satu orang. Untuk mengurusi jumlah manusia hingga 270 juta jiwa dan nyata-nyata terbukti dia benar-benar bekerja. Ya, jika Jokowi tidak stres, maka dia bukan manusia biasa. Coba Handoko Gani tes suara SBY atau Anies Baswedan.
Pasti high tension yang diperlihatkan alat LEVA akan menunjuk kepada angka 2-3 atau 3-4 maksimal. SBY dan Anies Baswedan tidak sestres Jokowi di dalam menjalankan tugas dan amanah dari jabatannya. Buktinya sebagai Presiden Indonesia, SBY masih sempat mengarang lagu dan membuat 10 album lagu. Artinya dia punya banyak waktu santai. Padahal jabatan yang dia emban adalah mengurusi manusia sebanyak 250 juta jiwa. Anies Baswedan, ya, dengan tidak terjawabnya pertanyaan saya tentang apa pembangunan besar yang nyata dibuat oleh Anies Baswedan selama 4 tahun menjadi gubernur Jakarta, itu sudah menjadi bukti Anies Baswedan nyantai. Analisa saya pada putusan Jokowi dilihat daripada kecepatan Jokowi bereaksi, saya yakin Jokowi melihat adanya keuntungan dari apa yang dia putuskan. Jokowi melihat adanya keuntungan untuk rakyat jika industri minuman keras beralkohol dia tempatkan sebagai industri dengan persyaratan tertentu. Dan ketika Jokowi memutuskan mencabutnya, itu karena Jokowi juga melihat adanya keuntungan di balik keputusan. Apalagi yang berteriak adalah orang-orang yang mengusung agama. Tidakkah menjadi aib ketika orang-orang yang beragama itu memprotes Jokowi, tetapi tidak memprotes Pemprov DKI Jakarta yang sejak tahun 70 menikmati keuntungan dari kepemilikan saham atas minuman keras beralkohol yang diproduksi oleh PT Delta Jakarta Tbk. Terlebih Anies Baswedan telah menjanjikan kepada kampanyenya untuk menjual seluruh saham itu. Mengapa MUI tidak kunjung menagihnya? Mengapa ulama-ulama MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh agama lain mau menerima alasan kalau saham masih belum dijual karena dijegal oleh DPRD DKI? Jika kelompok agama Islam meyakini bahwa minuman keras beralkohol itu haram, mau dijegal oleh DPRD DKI ataupun dijegal oleh JK sekalipun, yang namanya haram ya haram. Tidak ada lobby-lobby, tidak ada negosiasi, karena ini adalah masalah kemaslahatan umat. Dan munculnya berita dengan judul Jokowi batalkan Perpres Miras, MUI tagih Anies Baswedan lepas saham miras milik DKI Jakarta. Itu hanya gimmick MUI belaka dan Jokowi terlihat duduk santai tersenyum melihat bagaimana MUI sedang bergimmick ria. PT Delta Jakarta Tbk berdiri tahun 70, MUI berdiri tahun 73. Hukum Islam yang mengharamkan minuman keras beralkohol sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Selama hampir 50 tahun sampai sekarang ulama-ulama MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain tidak bergeming untuk memprotes Pemprov DKI atas kepemilikan sahamnya pada PT Delta Jakarta Tbk. Jadi mari kita lihat segigih apa MUI dan kelompoknya memaksa Anies Baswedan untuk menjual saham milik Pemprov DKI Jakarta pada PT Delta Tbk. Memercik air di dulang air memercik ke muka sendiri. Kira-kira seperti itulah yang sekarang sedang terjadi pada ulama-ulama MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain dengan protes mereka atas keputusan Jokowi. Artikel ini ditulis oleh Erika Bener, terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan
doa. Pilih Jokowi, Indonesia Jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi, dua periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia Kerja.